Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pembentukan Karakter Peserta Didik Melalui Pendidikan Moral dan Etika. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Ica Anggraini, Ujung NPM 048. Pengaruh pendidikan moral dan etika terhadap pembentukan karakter peserta didik. Menurut karakter Unward 2014, proses memasukkan perkembangan manusia ke dalam diri sendiri. Tradisi filosofis adalah menemukan, memahami, dan kemudian menafsirkan ide-ide Yesus seperti Buddha, Socrates, Plato kan tentang ide atau pemikiran terkait dengan identitas diri sebagai manusia, yaitu suatu perkembangan bertahap seperti yang disebut Buddha dimelalui dengan kehidupan meditasi dan pertapaan sederhana, bertindak tanpa kepentingan pribadi, menghasilkan karma baik, menghasilkan kehidupan yang akan datang lebih baik. Dalam konteks pendidikan Islam, peran pembentukan karakter siswa menjadi fokus utama filsafat pendidikan Islam, memberikan dasar dan panduan yang kokoh untuk membentuk pribadi yang bermoral dan bertanggung jawab. Pemahaman ini memandang pendidikan sebagai upaya menyeluruh yang mencakup berbagai aspek kehidupan siswa. Ada beberapa prinsip filsafat pendidikan Islam menjadi pedoman pengaruhnya terhadap pembentukan karakter siswa meliputi Tauhid sebagai pilar utama, B. Fitrah sebagai fondasi pembentukan karakter, C. Implementasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum, D. Peran pendidik sebagai teladan, E. Pembinaan etika dan moral, F. Pembentukan karakter adil dan bijaksana, G. Cinta kepada ilmu, H. Pendidikan sebagai bentuk ibadah, I. Pembiasaan tanggung jawab diri, C. Pembiasaan cinta kepada Allah, K. Nilai-nilai sosial Islami, I. Keluarga sebagai agama bentuk karakter, M. Integrasi pendidikan dan ajaran Islam. Pembentukan karakter yang kuat, pembelajaran nilai yang berkontribusi pada pembentukan karakter yang kuat pada siswa. Siswa diajarkan untuk memiliki sifat-sifat positif seperti kejujuran, integritas, keteladanan, rasa tanggung jawab, dan kedisiplinan. Pembelajaran ini membantu siswa untuk menginternalisasi dan mengaktualisasikan karakter yang baik dalam tindakan dan perilaku mereka sehari-hari. B. Konsep filsafat nilai relevan dalam pendidikan moral dan etika untuk pembentukan karakter peserta didik. Konsep penanaman pendidikan karakter sekolah dapat mengacu pada Grand Desk Pembelajaran Pendidikan Karakter. Pendidikan karakter ditentukan oleh Kementerian Pendidikan adalah pengelompokan konfigurasi karakter yaitu hati, pikiran, gerak, dan olahraga, rasa, keinginan. Pengembangan hati turun ke manajemen mental dan emosional, berpikir mengarah pada manajemen intelektual, olahraga mengarah pada manajemen fisik, dan pemrosesan sensorik turun ke pengelolaan kreativitas. 4. Konfigurasi ini mengembangkan pendidikan karakter harus dimasukkan dalam kegiatan belajar. Karakter adalah sifat utama yang terukir buat pikiran, sikap, perilaku, maupun tindakan yang melekat dan menyatu kuat pada diri sendiri. Diri seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Karena karakter tersebut sebuah ukiran dalam jiwa, maka ia sulit untuk diubah. Dengan demikian, pendidikan karakter ialah mengukir dan mempatrikan nilai-nilai ke dalam diri peserta didik melalui pendidikan pengalaman, pembiasaan, aturan, rekayasa, lingkungan, dan pengorbanan dipadukan dengan nilai-nilai intrinsik yang sudah ada dalam peserta didik sebagai landasan dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku secara sadar bebas. Maka bagian dari upaya bangsa dan membangun karakter adalah dengan adanya pendidikan karakter. Konsep penanaman pendidikan karakter sekolah dapat mengacu pada Grand Pembelajaran pendidikan karakter. Acuan pendidikan karakter ditentukan oleh Kementerian Pendidikan adalah pengelompokan konfigurasi karakter yang hati, pikiran, gerak, dan olahraga, rasa, keinginan. Pengembangan hati turun ke manajemen mental dan emosional, berpikir mengarah pada manajemen intelektual, olahraga mengarah pada manajemen fisik, saat mempromosikan sensorik turun ke pengelolaan kreativitas, menyimpang dari acuan Kementerian Pendidikan. Implementasi pendidikan moral dan etika di lembaga pendidikan dapat mempengaruhi
pemersatuan karakter yang baik pada peserta didik. Implementasi pendidikan karakter pada dasarnya ialah pemberian pendidikan akhlak atau pendidikan moral dan budi pekerti pada peserta didik, yang merupakan bentuk usaha yang dilakukan guna mempengaruhi dan membentuk karakter pada peserta didik. Nilai karakter tersebut dapat diwujudkan dalam ucapan dan tindakan yang akan dengan norma-norma serta nilai-nilai yang berperilaku dalam masyarakat. Implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran yang bermuatan pendidikan karakter merupakan kegiatan pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas yang bertujuan agar pendidikan tidak hanya menguasai kompetensi materi, tetapi juga mengenal, menyadari, dan ingin menginternalisasi nilai-nilai tersebut menjadi perilaku. Ahmad Tasfir 2019 menyatakan bahwa integrasi pendidikan, agama, atau karakter dalam pembelajaran dapat dilakukan melakukan berbagai cara seperti mengintegrasikan materi pelajaran, mengintegrasikan proses, memilih bahan ajar, dan memilih media. Jadi kesimpulan presentasi ini adalah pembentukan karakter peserta didik adalah tujuan utama pendidikan di Indonesia, khususnya di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi. Pendidikan moral dan etika berperan penting untuk membentuk individu yang berintegritas dan bertanggung jawab, namun tantangan sosial dan teknologi menuntut pendekatan yang lebih efektif. Kajian filsafat ini memberikan landasan untuk memahami konsep kebaikan, keadilan, dan kebajikan, membantu pendidik merancang pendidikan moral yang relevan dan berbasis nilai universal. Dengan pendidikan ini, pendidikan moral dapat membentuk karakter peserta didik yang mampu menanamkan nilai-nilai etis dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya akan mengucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.